Shalom anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan Kak Lina berharap kalian tidak bosan-bosannya mendengarkan apa yang Kak Lina sampaikan. Dan Kak Lina berharap kalian juga boleh mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang kita dengar, baik juga Kak Lina. Dan pada saat ini mari kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman, yaitu di dalam Kejadian 9 ayat 22 sampai 23. Kak Lina akan membacakan buat setiap kita pada pagi hari ini. Kejadian 9 ayat 22 ya. Kejadian 9 ayat 22 ya sampai 23 ya. Kejadian 9 ya, tadi saya tandain ya. Kejadian 9 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya kepada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kira-kira firman Tuhan itu apa ya? Gitu ya. Maksudnya ini apa sih Kak? Gitu kan? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina membuat judul pada pagi hari ini, yaitu responmu terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Pernah gak sih teman-teman ada temanmu yang datang kepada kamu terus itu menceritakan tentang keluh kesahnya, menceritakan tentang mungkin temannya yang mengkhianatinya, atau mungkin pacarnya yang sudah meninggalkannya, atau kamu mendengarkan ada menceritakan tentang pemimpinnya, menceritakan tentang bosnya di pekerjaan, mungkin tentang hal-hal buruk ya, tentang yang dilakukan orang lain di dalam kehidupannya, atau orang itu melakukan pelanggaran ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kira-kira ketika ada temanmu berbicara kepada kamu tentang orang lain, kira-kira apa yang menjadi responmu? Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, respon kita pasti berbeda-beda. Tetapi ada banyak orang ketika mendengarkan ya, ketika meresponi ketika orang lain berbicara kepada dia atau kepada kita ya, ada orang-orang yang akhirnya ikut nimbrung ya kan, yang tadinya itu ya sudah jelek tambah dijelekin ya, bumbunya itu tadi sudah ada roiko ya kan, ada bumbu-bumbu yang udah lengkap ditambahin lagi ya kan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, ada banyak orang ya yang meresponi ya, yang meresponi baik, ada juga yang meresponi tidak baik. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Kejadian 9 ayat 22 sampai 23. Ini berbicara tentang bagaimana Nuh ya, ayah dari Sem, Ham dan Yafet, dia mengalami mabuk ya, dia mabuk pada saat itu. Tetapi ternyata teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika Ham melihat ayahnya di dalam kondisi mabuk ya kan, respon Ham adalah dia menganggap ya, dia menganggap itu sebuah tontonan yang layak dipertontonkan kepada saudaranya ya. Kemudian respon dari Ham adalah dia langsung pergi kepada saudara-saudaranya memberitahukan keadaan ayahnya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, hal-hal seperti inilah yang seringkali dialami ya, atau dilakukan orang-orang ya, tanpa memikirkan resiko ke belakangnya. Ada banyak orang yang hanya mendengar terus akhirnya menyimpulkan dan memberitahukan kepada orang-orang. Itu banyak sekali hal-hal ini terjadi dan akhirnya menjadi masalah. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita harus bijaksana ketika kita mendengarkan orang lain berbicara kepada kita. Kita tidak boleh asal menyimpulkan apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, respon daripada Ham ini menunjukkan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya itu terpancar keluar. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, maka Kak Lina membuat judul ini, responmu terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Kira-kira ketika engkau melihat orang lain melakukan pelanggaran, ketika engkau melihat orang di sekitarmu, tetanggamu, masyarakat di sekitarmu melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, contoh mungkin, waduh si Budi itu sudah mencuri ayam gitu kan, kira-kira responmu apa? Apakah aku langsung bikin status, pagi-pagi sudah terjadi pencurian ayam di kampung saya gitu? Atau mungkin pagi ini terjadi kehebohan yang luar biasa karena ya kan sesuatu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, respon kita menunjukkan siapa kita ketika kita mengambil tindakan-tindakan tersebut. Nah ternyata respon daripada Ham ini menunjukkan siapa dirinya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, jika kita melihat dari respon dari
Sem dan Yafet ya di dalam firman Tuhan ini. Mari kita baca lagi di ayat 23 ini, 22 dan 23 firman Tuhan berkata, maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ini respon dari Ham yang langsung menceritakan kepada kedua saudaranya ya. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak benar, langsung sampaikan kepada saudaranya. Dan Kak Lina berharap ketika kita mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak baik di luar sana, tetangga kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, ya, sekitar kita atau siapapun itu, jangan langsung merespon sesuatu yang jelek ya. Nah, kemudian di ayat 23 kata firman Tuhan, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di sini ada dua respon. Yang pertama, respon daripada Ham adalah dia menganggap ini adalah sebuah tontonan. Yang kedua, dia menganggap ini ayahnya itu melakukan kebodohan. Tetapi yang kita melihat respon dari Sem dan Yafet adalah mereka menutupi aurat ayahnya. Mereka menutupi aurat ayahnya, kata firman Tuhan, tanpa melihat. Ini berarti Sem dan Yafet menunjukkan ada rasa mengasihi kepada orang tuanya, ada rasa menutupi supaya itu tidak terlihat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 13 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ya. 1 Korintus 13 ayat 17. 1 Korintus 13 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kata firman Tuhan, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet ini adalah terbukti bahwa mereka mengasihi orang tuanya. Ini terbukti mereka menunjukkan kasihnya kepada orang tuanya. Dan Kak Lina berharap seharusnya respon kita adalah seperti yang dilakukan oleh Sem dan Yafet, bukan seperti yang dilakukan Ham. Karena hari-hari ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang melakukan respon yang dilakukan oleh Ham di luar sana. Saya melihat hari-hari ini ada, mungkin teman-teman lihat ya, ada perceraian ya, Desire dengan Hotman Sitompul. Mungkin saya melihat di berita ya. Kemudian ini akhirnya dipublikasikan ya, orang-orang mengambil keuntungan dari berita-berita ini. Hotman Sitompul dikatakan selingkuh dengan menantunya. Ini hal seperti ini akhirnya dibuat blur, saudara-saudara. Mereka mengambil satu keuntungan ya, yang harusnya ini adalah konsumsi pribadi menjadi konsumsi publik. Nah, hari-hari ini ya, banyak sekali orang yang mengambil sikap seperti Ham, tidak lagi mengambil sikap seperti Sem dan Yafet, tetapi banyak orang mau mengambil keuntungan dari setiap musibah-musibah yang dialami oleh orang lain. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya rindu teman-teman di rumah, ketika kita mendengarkan sesuatu di luar sana terjadi, mungkin bukan teman seiman kita atau teman seiman kita pun ya, mari kita meresponi dengan hal yang baik. Jikalau kita belum bisa melakukan sesuatu yang baik kepada orang itu, kita belum bisa melakukan sesuatu, mari kita berdoa buat dia. Ini respon yang seharusnya yang kita lakukan, menunjukkan kasih kita lewat doa kita. Kita berdoa supaya dia dikuatkan. Kita tidak tahu, bisakah dia melewati masalah itu? Bisa nggak dia melewati masa-masa itu yang sangat sulit di dalam hidupnya? Kita ini bukan menjadi pembawa gosip atau pembawa berita kepada orang lain, tetapi bagaimana caranya kita mendoakan dia, membawa dia di dalam doa supaya dia bisa melewati. Yang kedua adalah menutupi, ya, menutupi seperti yang dilakukan oleh Sem Yafet, ya, menutupi aurat ayahnya. Nah, sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Menutupi sedemikian rupa. Kita tidak selalu melihat orang itu jelek. Kita tidak selalu melihat orang itu, waduh, jelek. Dia habis mencuri ayam, ya kan? Dia habis melakukan ini. Tidak, teman-teman yang dikasih Tuhan. Tetapi mari kita melihat sisi positifnya. Mari kita melihat dari sisi kebaikannya.
Kemarin beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti ibadah penghiburan di tempatnya almarhum Pak Kayatu, saya mendengarkan satu moto yang luar biasa, yaitu dikatakan, jangan selalu melihat keburukan orang lain, tetapi lihatlah kebaikan orang lain. Lihat hal-hal positif di dalam orang itu. Ketika kita melihat hal-hal yang buruk tentang orang itu, maka kita nggak akan pernah, selalu kita akan merespon yang jelek. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, mari hari-hari ini berdoa untuk orang-orang yang kita dapati mereka melakukan pelanggaran. Kita menutupi apa yang sedang terjadi pada saat itu. Kita bukan berarti menutupi dosanya ya, tetapi kita sedang berusaha tidak follow up ya masalah yang dialami, menjadi publik, menjadi konsumsi publik ya. Kemudian adalah yang ketiga adalah bekerja samalah dengan orang lain supaya dosanya tidak di block up. Ini ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita supaya dosanya tidak di block up. Dosanya nggak diketahui oleh orang banyak. Tetapi bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan? Sehingga ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita tidak mempermalukan dia. Dia merasa ada satu penerimaan di dalam dirinya, sehingga dia berhenti dari dosa-dosanya dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita menerima dia. Mungkin kita nggak bisa menjadi sahabatnya, tetapi paling tidak kita boleh menerima dia sebagai warganya, teman-teman mungkin di sekitarnya ya. Kita mungkin tidak bisa menjadi sahabat yang paling baik buat dia, tetapi paling tidak kita bisa berdoa buat dia. Teman-teman yang dikasih Tuhan, walaupun mungkin saat ini ya ada orang-orang yang kita tahu mungkin saat ini dia sedang jatuh atau pernah terjatuh, mari kita mau doakan dia, mari kita mau menerima dia, mari kita menjadi sahabat buat dia, bekerja sama dengan orang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki hati seperti Kristus yang selalu ingin memulihkan, yang selalu melihat orang, mau memulihkan orang lain, yang selalu mau membangkitkan kembali pengharapan di dalam diri orang lain. Kita mungkin tidak bisa seperti Yesus, kita tidak bisa memiliki kasih seperti Yesus yang begitu besar, mau rela mati di kayu salib. Tetapi paling tidak mari kita meniru sifat-sifat dari Kristus. Dan pada pagi hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, respon kita adalah respon mengasihi. Respon kita adalah menutupi. Respon kita adalah mendoakan. Respon kita bekerja sama dengan orang lain sehingga dosanya tidak di-blow up. Respon kita adalah menerima dia. Respon kita tidak mempermalukan orang lain. Hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, inilah yang harus kita ambil. Sikap inilah yang harus ada di dalam diri kita. Itulah kasih yang sesungguhnya di dalam diri kita. Bukan ketika kita berbicara kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bukan. Bukan hanya kita omongkan saja, tetapi kita lakukan itu sehingga orang itu merasa diterima di dalam kehidupannya. Dan Kak Linda berharap firman ini boleh menjadi rema atas kehidupan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dan firman ini menolong setiap kita pada pagi hari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kembali kami, respon kami terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran. Biarlah kami mau berdoa. Biarlah kami Tuhan mau menutupi. Biarlah kami Tuhan mau menerima. Biarlah kami Tuhan tidak mempermalukan. Tetapi kami mau jadi sahabat buat mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh dipulihkan. Sehingga mereka boleh mengalami penerimaan. Dan mereka boleh bertobat dari setiap dosa-dosa mereka. Ampuni kami Tuhan jikalau sampai hari ini mungkin kami masih melakukan dosa yang sama. Ampuni kami Tuhan jika sampai hari ini kami masih melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami masih melakukan hal-hal ini di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menerima sesama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kaum mudamu yang ada di rumah. Berkati setiap mereka. Tuhan tolong. Tuhan berkati. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman yang dikasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Dan Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini.
Shalom.